balik lagi sama gue ke Rafael Wawancara Normida. Dan ya balik lagi sama gue di uh, news itu cuy. Jadi kali ini anime news untuk minggu ini. Dan ada lumayan banyak juga uh, yang di minggu ini gitu cuy. Jadi ada dari Aknek dan segala macam. Jadi ya untuk Aknek kan udah keluar ya, apa namanya itu, PV-nya itu ya, PV keduanya ya, PV terbarunya lah ya, PV terbarunya. Seingat gue dua sih, gue belum ngecek lagi sih ya. Itu bakal jadi next video dan mungkin akan ada di reaction juga. Jadi ada nanti next video abis ini akan ada reaction juga. Dan ada ini lagi yang kedua, karena kalau disatuin bakal kebanyakan juga ya. Ada adaptasi anime lah ya, gue bakal ngumpulin yang adaptasi anime ya, yang adaptasi announcement ya. Ada karena ada lumayan juga yang adaptasi announcement. Terus yang debutnya ya kan, apa namanya tuh, yang reveal trailernya ya, trailer keduanya kayak One Piece. Terus ada pokoknya yang debut lah ya, kayak debut terus debutnya kapan, announcement ya kan, itu bakal next video. Jadi untuk sekarang yang utama dulu gitu cuy ya, kita mungkin kita awali dengan uh, ini Detective is Already Dead. Ini gue yang season 1 belum nonton ya. Ini yang season 1 gue belum belum nonton gitu ya. Nah ini bisa ngasih ratingnya masterpiece sampai incredible ya kan. Ini season 1 belum nonton. Dan sekarang ada di Best Station, Iki udah pernah tayang juga di Muse gitu ya untuk season 1. Yang season 1 gue belum nonton dan udah ada announcement yang season keduanya cuy. Nah nih, dan karena baru announcement ya, jadi belum ada kayak PV gitu, baru kayak uh, trailer pengumuman aja ya, kayak art stylenya ya, art stylenya terus dibikin slide show gitu ya, dibikin kayak ya fade, ya pop up fade out gitu ya, kayak trailer announcement pada umumnya kayak di slideshow aja gitu cuy. Nggak ada kayak PV-nya yang bisa kita reaction dan kita cari detailnya. Dan berhubung gue juga belum nonton season satunya, dan mungkin di season 1 kemarin kan ada yang ya kontranya itu ya, yang katanya gambar PNG ditempel segala macem. Dan ya gue belum nonton juga season satunya, jadi bisa komentar lebih banyak ya untuk yang season 2 nya yang udah announcement nih. Jadi udah announcement ya, nih season keduanya baru announcement doang ya kan, belum ada tanggal rilis kapan gitu cuy ya. Baru announcement bakal ada season 2 nya itu cuy. Dan studionya masih TBS semuanya segala macam, dan source-nya masih light novel gitu itu cuy. Itu dari Tate Wamu Shinderu ya, yang kedua yang bakal dapat season 2 nya. Dan selanjutnya dari anime yang kita tunggu-tunggu season keduanya, dan setelah penantian yang panjang akhirnya dapat season keduanya, yaitu adalah Isekai wa Smartphone. Nah ini salah satu anime favorit gue juga ya, setelah jeda berapa tahun gitu cuy ya. Setelah jeda berapa tahun akhirnya dari 2017 ya, dan akhirnya 2022 tuh udah keluar tanggal debutnya ya. Tanggal debutnya udah keluar, bakal keluar di bulan Mei 2023 tahun depan gitu ya, bakal rilis. Dan season satunya kalau di live chart terus di kecil sekali gitu cuy ya. Tapi jujur aja gue ngasih rating ini sih apa namanya tuh, 7 gitu lah ya. Apa nama tuh, kondisinya kan kasus ini bisa rating ya, keren gitu ya. Cuma 7 segala macem gitu ya, nggak bisa koma. Mungkin kalau gue itu sih gue bakal ngasih itu 7,5 untuk apa namanya tuh, untuk anime ini gitu ya. Kalau gue pribadi gitu ya, untuk gue pribadi gue bakal 7,5 karena gue juga suka di season satunya. Dan menurut gue ini kan alurnya ringan gitu ya, menurut gue enak buat nonton berkali-kali lagi. Gue aja ini udah nonton Isekai Smartphone itu udah lebih dari 3 kali gitu ya, nggak tahu juga. Sini bahkan 6,16 ya untuk Isekai Smartphone gitu ya. Di My Melis sama-sama kecil di angka 6 itu ya untuk season satunya. Tapi gue juga menunggu juga ini ya. Dan yang garap itu
bakal JC staff ganti studio ya. Jadi kalian jangan uh, dan belum pernah ngeluarin PV sebelum keluar sama sekali PV-nya ya. Dan seingat gue di live chat belum ada, dan seingat gue juga belum dapat news buat belum dapat info PV-nya itu udah keluar, dan di live chart juga PV-nya sini juga belum ada gitu ya. Dan yang garap bakal staff, jadi ini gue udah ganti studio gitu ya dari season satunya, dan juga jedanya juga udah cukup lama. Season satunya itu kan dia ASI Production ya, apakah di tangan JC Staff itu bakalan lebih bagus atau lebih hancur lagi ya. Jadi kalian jangan kaget kayak gitu ya, jangan kaget kalau misalnya bakalan ada beberapa pada mah grafik kan udah pasti ningkat ya, karena emang bisa ningkat bisa itu ya, harusnya kan ningkat gitu ya, karena dari tahunnya juga udah beda jauh banget gitu ya. Dan ganti studio kan jangan kaget kalau ada perubahan desain, kayak misalnya si Atar Komo sama yang banyak protes karena desain dari maunya itu dari satannya tuh beda gitu, dari satannya dari Emi-nya gitu ya, beda. Kalau gue sih udah nggak kaget karena ganti studio, biasa kalau ganti studio emang gitu ya. Jadi kayak ada dari desain dan juga ciri khasnya dari season 1. Dan kalau itu misalnya yang berubah ganti season 2 dari season sebelumnya itu beda ya, dari season sebelumnya sama season sekarang itu beda, karena emang ganti studio. Jarang yang anime yang ganti studio itu hampir sama kayak season 1 ini, dari segi ciri khas dan desain dan segala macam, grafis segala macam itu jarang gitu ya. Itu jarang, tapi kebanyakan itu beda. Tapi ya it's okay gitu ya. Kalau gue nonton sih kalau ganti studio biasanya nggak expect terlalu tinggi bakalan ningkat atau gimana lah ya, karena juga gue juga tahu ya, karena ganti studio ganti staff juga bakalan sulit juga kalau nggarap yang hampir sama kayak season 1. Bahkan ya hampir sama kan saat season 1, cuman apa ya, jadi upgrade ya. Jadi nggak kayak nonton anime lain. Biasanya kalau ganti studio itu kita kayak nonton anime lain ya, dari season 2 nya dengan karakter dan cerita yang lanjutan dari season 1-nya biasanya gitu ya. Jadi jangan kaget karena ganti studio juga ya kan, dan segala macam. Jangan expect terlalu tinggi karena ganti studio juga, dan ini udah lama banget dan akhirnya dapat season 2. Patut ditunggu juga. Gue pribadi nunggu ini season 2 nya, karena gue jujur aja gue season 1 nya udah nonton lebih dari 5 kali mungkin ya, lebih dari 5 kali ya guys. Kayak Smartphone, terus Deadmark itu gue udah rewatch hampir dari 5 kali gitu ya. Dan ya gue cukup terkejut, dan akhirnya dapat season 2 nya ini udah keluar tanggal debutnya, bakal di musim semi. Terus yang garap JC Staff juga, gue sering nonton anime garapan JC Staff, Outmatchman juga JC Staff, ini dan Machi juga JC Staff ya. Kayak Kino sama gue belum nonton, tapi biasanya yang sering gue tonton itu JC Staff gitu ya. Untuk anime kayak dan Machi, Shinoko no Suba juga, Gensuki juga JC Staff gitu cuy ya. Dan ada banyak anime garapan JC Staff yang pernah gue tonton ya. Saya kayak berhubung dia tuh JC Staff itu banyak nggarap anime isekai, jadi gue sering nonton garapan JC Staff gitu ya. Dan gue ya cuma sedikit yang ya keciwi ya, belum kecewa, baru keciwi gitu ya. Dan sedikit lah ya, ada banyak kan favorit gue yang di garap JC Staff gitu cuy, kayak dan Machi gitu cuy ya. Gue suka banget, dan sekarang udah keluar dan gue belum nonton episode satunya. Oke gitu cuy ya. Ya ada banyak yang anime yang gue suka itu ya digarap sama JC Staff ya. Konosuba juga movie gue nonton ya JC Staff, dan gue suka gitu cuy ya. Jadi itu dari Isekai wa Smartphone yang udah keluar tanggal debutnya ya, tanggal rilisnya akan keluar di bulan di musim semi. Nggak tahu bulannya, tanggalnya baru kasih tahu itu musim semi 2023 yang akan keluar di tahun depan gitu cuy ya. Dan ya itu dari Isekai wa Smartphone. Dan selanjutnya ada dari Boku no Hero yang udah keluar visual buat bukan keluar visualnya juga doang ya, udah keluar tanggal rilisnya juga, visualnya juga ya. Dan akan keluar di sini melalui tweet @hero_k_anime. Di sini udah keluar ini ya, apa namanya, tanggal apa namanya, sini visualnya
buat season 6-nya, dan juga itu tanggal rilisnya ya kan keluar di tanggal rilisnya itu 1 Oktober ya, 1 Oktober 2022 tentu saja itu ya. Dan belum tahu visual watch ada di mana, mungkin ada di base station mungkin ya, atau Iki atau apa, biasanya sih ada karena ini aman gitu ya, atau mungkin nanti di musnya juga ada mungkin ya, nggak tahu juga itu ya. Untuk Boku no Hero Academia yang season ke-6 apakah musnya Indonesia bisa mendapatkan lisensi dari Boku no Hero ya, karena fans Boku no Hero juga udah ya banyak banget ya dari fans dari Boku no Hero ya. Dan sekarang ini salah satu kabar baiknya ya, yang dia akan keluar tanggal 1 Oktober 2022. Di sini sih jam 5.30 ya, waktu Jepang gitu ya, nggak tahu di Indo itu jam jam berapa dan apa ya. Biasanya sih kalau misalnya tampil di kayak legal lah kayak base station atau musei itu ya, biasanya sih barengan, cuman beda jamnya aja. Kalau di Jepang 5:30, di sini jam berapa nggak tahu gitu ya, bedanya berapa jam sih di Jepang di sini gitu ya. Dan itu ya dari Boku no Hero. Dan sini tampak visual, nanti gue taruh deskripsi ya, masih sama seperti Boku no Hero, walaupun gue nggak nonton, dan gue cuma nonton lihat sedikit cuplikan dari Boku no Hero. Kalau gue lihat dari visualnya ya seperti Boku no Hero pada umumnya, nggak ada nggak ada aneh-aneh dari visualnya. Gue kayak nontonnya udah Boku no Hero yang seperti season sebelumnya, seperti Boku no Hero yang gue kenal gitu ya, kalau dari segi visualnya gitu ya. Gue belum nonton Boku no Hero ya, dan kalian bisa komen di bawah nanti misalnya udah keluar ini season 6 nya. Mungkin kalau nunggu bakal lama, kalian bakal komen mungkin setelah tanggal 2 nya mungkin ya, setelah nonton. Di sini komen lagi di sini gitu cuy ya. Gimana season ininya ya, season ke-6 nya ya. Kalau mau komen sekarang nggak apa-apa, season 6 nya gimana ya, kalian harapin apa, dan mudah-mudahan nggak kayak apa gitu ya season 6 nya. Dan untuk season sebelumnya sampai visualnya sekarang, apakah kalian ngerasa ada yang berubah atau segala macem gitu ya, komen di bawah gitu. Mari kita berdiskusi dan bagi informasi bareng-bareng, karena gue juga nggak nonton Boku no Hero gitu ya, dan udah 6 season dan agak sedikit malas untuk maraton yang udah sampai season ke-6 udah keluar. Berarti gue harus maraton 5 season, dan banyak banget boy, gue belum nonton Boku no Hero boy. Sedangkan yang sekarang tuh banyak yang keluar yang bagus ya kan, yang belum gue tonton gitu ya. Untuk Red Live aja ya gue nge-stuck mengapa ya, agak endingnya tuh agak rada malas. Mungkin nanti gue bakal nonton lagi gitu ya untuk endingnya 11 sampai 12 gitu ya. Gue agak deg-degan untuk endingnya, walaupun ya tau lah ya, terpenggal gitu. Cuman ya gitulah ya, gue kadang-kadang nonton anime suka nge-stuck gitu ya. Jadi itu aja news kali ini, udah 13 menit juga. Dan ya kan itu aja, sekian dari gue. Misalnya informasi tambahan komen di bawah ya. Sekian dari gue, goodbye, dadah.